Orang di samping tahu, ada imam tahu, cuma di situ bagaimana ya sahabat beriman? Nikmat sekali, artinya kita tidak merasa memiliki lagi tubuh kita itu. Seakan kita itu diperintahkan. Ya kamu sujud, kamu duduk, kamu rukuk. Gitu aja, ikuti dia. Tapi kita dalam keadaan sadar gitu. Ya, cuma yang membedakan kita, makanya Nabi Muhammad, sahabat ini melihat dua orang sholat di masjid. Nah di situ pas ada beliau Nabi Muhammad ya, ditanya, bagaimana menurut kamu ya Rasulullah tentang orang yang sholat dua orang itu? Nah Rasulullah kan tahu, karena dia memiliki 7 sifat yang dia dirikan di dalam dirinya. Nah sehingga mata batin beliau ini kan terbuka. Dia bisa tahu itu dalam hati orang lain kayak gimana, bisa tahu. Ya. Makanya apapun yang dia katakan itu benar, karena memang dari izin Allah itu. Ya. Mata batin dia sudah terbuka. Nah, mata batin ini seperti kita kemarin jelaskan ya. Tentunya kita buka 7 sifat dulu, ya. Terakhir latifah itu. Nah, kalau sudah berdiri 7 sifat itu dalam diri kita, nah baru terbukalah apa namanya, mata batin, mata tersembunyi. Ya, itu tanpa lagi kita mentajalikan, dia langsung muncul di sini, dia langsung muncul dengan sendirinya ya, dia maujud. Nah, ini bukan sihir, tapi disitulah kekuasaan Allah itu memperlihatkan. Bukan sihir, bukan apa, simsalabin, bukan. Ya. Makanya kalau kita yakin betul kepada Allah, ya, apapun sesuatu itu akan bisa. Ya pokoknya mustahil deh, begitu, mustahil. Nah itu kebesaran Allah itu tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran, mustahil gitu. Ya. Pokoknya kayak nggak ada kejadian itu di atas dunia. Pokoknya mustahil. Nah, tiba-tiba 7 sifat itu yang kita yang pernah kita jelaskan ya, sifat basiro, basirun, ya. Apalagi macam-macam ya sampai 7. Nah itu baru terbukanya mata batin itu. Saya belum sampai di situ sahabat beriman. Ya. Saya masih hanya mampu menduduki, artinya saya mendudukan diri itu di sifat basirun. Ya. Bisa melihat pengaruh hati seseorang. Artinya dia begini, begitu. Nah itu saya belajar masih di situ. Artinya memang tidak butuh waktu, harus cepat. Ya, nah, makanya harus ada istiqomah di situ, ada samina watona, kita taharah total. Ya, subhanallah. Ya. Kalau kita lagi boring, ya lagi bosan, nah taharah total kita membersihkan. Siangnya astagfirullahaladzim. Begitu terus, ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu sambil kita mematikan diri kita. Astagfirullahaladzim itu kan bukti tobat kita. Nah, tobat itu yang paling baik kan mematikan diri. Makanya Nabi Muhammad itu berperang itu bukan pakai ilmu sihir sampai melawan musuhnya yang sekian banyak itu, sedangkan mereka kan sedikit ya. Nah, cuma beliau ini mampu membaca strategi mereka lewat dalam hati itu. Ya, Masya Allah. Bukan pakai sihir, beliau bukan pakai sihir, bukan pakai kayak ajaib, enggak, kemustahilan Allah. Ya. Ya. Mungkin kita ini belum apa-apa sebenarnya ya, tapi ada lagi lebih kemustahilan Allah ya. Nah, makanya satu gambaran yang diberikan mujizat kepada nabi-nabi itu semua ada dalam diri manusia. Ya. Nabi siapa? Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan hewan atau kayak gimana. Itu semua kelebihan manusia, kemustahilan dalam diri manusia. Nabi Muhammad bisa berbicara dengan lebah, pohon. Diri manusia kan, mereka itu kan manusia itu. Ya. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki sifat batinnya. Nabi, nah itu aku, bi itu batin. Ya. Sudah memiliki sifat kebatinan Allah, membukakan satu kemustahilan bagi diri mereka. Ya, membelah lautan. Nah itu mustahil kan? Mustahil.
ya, ditelan ikan paus ya, duduk di atas bara. Nah, itu kemustahilan semua, ya, semua tidak apa yang diperbuat oleh Nabi itu adalah ada hakikatnya, semua adalah dalam diri. Mustahil. Ada di kampung saya kemarin, ya, kalau lagi manjat pohon kelapa, sahabat beriman, itu dia tidak turun, berpindah untuk di pohon kelapa lain, nggak turun dia. Diri manusia, hanya kita mengamalkan satu bagaimana untuk membukakan semua. Nah, apa contohnya? Nah, itu yang dikatakan tadi. Kita mampukah memelihara penglihatan ini? Kita hidup dengan batinnya Allah tadi. Mampukah kita dengan hidup dengan batinnya Allah tadi? Kalau memang semua kepemilikan Allah ini, yang mana batinnya Allah? Ya, ini kodrat kita ini, dasar kita ini batinnya Allah. Makanya dikatakan wallahu alam, ya, atau alam kabirau. Nah, ini batinnya Allah nih yang terlihat. Ya, bi alaihim, batin yang berdiri dengan sendirinya nih, tanpa diberdirikan dia, ya, tanpa dipop, ya, tanpa kita dipom, apa namanya, digandeng atau kita mau berjalan, nggak ada yang bimbing kita, berjalan dengan sendirinya. Ya. Nah, hiduplah dengan batin Allah. Makanya kita itu kalau hidup dengan batin Allah, kita berbeda dengan manusia yang lain. Berbeda dengan manusia yang lain. Manusia yang lain kan masih kedudukan masih makhluk tuh, ya. Kita bukan lagi makhluk, ya, sudah batinnya Allah. Makanya dikatakan bani. Ya. Memang dia butuh kesadaran mutlak, ya. Kalau memang di situ hanya wujud, yang kosong tadi yang berdiri, ini kita pandangnya wujud. Yang kosong tadi, yang ainun basita tadi, ya. Yang ainun basita yang berdiri itu atau dikatakan bi alaihim itu. Mampu nggak kita melihat tubuh kita ini ainun basita itu, diri yang halus itu. Nah, jadi senantiasa, karena apa? Karena banyak yang mengganggu diri kita itu. Makanya saya katakan dengan sambil kita istiqomah, ya. Samina watona, mungkin lagi santai-santai kayak gini, tapi di dalam hati kita itu senantiasa berzikir, ya. Nyalakan zikir daripada kita, kan santai namanya duduk ngobrol, tapi dalam hati kita itu bunyi Allah, 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 Allah. Nah, itu dia menggugurkan, ya, getaran-getaran jantung itu dia menggugurkan hadas-hadas dalam kolbi. Ya, dia menjatuhkan. Jadi jangan kamu merasa ada kesia-siaan dalam satu hari itu, ya. Senantiasa hadirkan 24 jam. Nah, kita kehilangan Tuhan 1 menit saja kita sudah merasa rugi. Ya, kita kehilangan Tuhan dalam 1 detik saja sudah merasa rugi, sahabat beriman, ya. Hadirkan senantiasa 24 jam, karena yang memang syahadat itu 24, ya. Makanya 24 kali jantung itu berdetak. Itu dalam 1 menit atau lagi, apalagi sampai kita hanya bertuhan 5 waktu, masya, ya. Subhanallah. Bertuhannya kecuali 5 waktu, ya. Bertuhannya kecuali Isya, bertuhannya kecuali subuh, bertuhannya kecuali maghrib. Pagi mana tuh? Berarti yang lain-lain adalah mubazir, ya. Nah, dengan kemubaziran inilah mungkin dengan timbangan atau neraca dalam diri kita, ya, mungkin banyak beratnya yang dosa daripada dengan kita bertemu dengan Allah. Apa dosa itu? Walaupun kita duduk begini, dosa, sahabat beriman, ya. Dosa saat kita meninggalkan Allah itu 1 menit, 2 menit. Dosa. Makanya kalau yang sudah duduk situ itu sedangkan 1 menit saja. Ya, makanya yang di dalam puasa itu saja yang itu. Ya. Jangan sampai kita ketinggalan 1 menit, 1 detik dalam kita bertuhan dalam 1 hari. Itu yang kita pokoknya melawan akal kita. Duduk
ilallah. Nah, ada yang bilang Islam terlalu ribet, ya tauhid terlalu ribet. Sebenarnya tidak terlalu ribet. Ya. Makin ada yang menyusahkan. Kita aja yang menyusahkan. Tapi kalau semuanya sudah menjadi kebiasaan sobat beriman, makanya sama halnya dengan ibadah yang lain, sholat. Ya. Kalau seandainya ibadah sholat itu sudah mendarah daging dalam diri kita, mau ninggalin satu kali aja itu, waduh, kayak ruginya, kayak luar biasa ya. Nangis kita, kayak kehilangan satu barang besar gitu. Rugi, saking nikmatnya dalam sholatan. Nah, begitupun juga sholat ya, saat kita baring, berdiri, ya senantiasa kita hadirkan, jangan kita terputus dengan pandangan Allah tadi. Ya. Makanya itulah kegagalan kita sebagai manusia. Ya. Nah, makanya mudah sekali kita digulingkan iman kita oleh keyakinan diri, karena sholatnya aja kita bertuhan saat sholat aja, nanti sudah pas dari sholat udah gak bertuhan. Makanya keyakinan itu dia langsung cepat gitu ya, merayu menggulingkan kita karena dalam posisi tidak bertuhan. Dalam posisi kita tidak bertuhan, makanya dang iman kita di situ. Ya. Tuhannya hanya 5 waktu lah, bagaimana itu? Ya. Bagaimana kita hidup? Bagaimana seperti dikatakan kemarin, bagaimana sih hidup Tuhan itu? Nah, Tuhan itu kan memiliki sifat ya, memiliki 99 asmaul husna. Nah, itu rasanya bertuhan tuh 99 itu, yang semua telah merangkum isi Al-Quran, ya, yang semua sudah merangkum isi Al-Quran. 99 tuh kalau kita rasakan bertuhan itu yang 99, ya. Mana sifat adilmu, mana sifat kasih sayangmu, ya, mana sifat wujudmu tadi, wujud, hadirkan. Nah, itu orang yang bertuhan kayak gitu tuh, yang 99 sudah hidup dalam dirinya, asmaul husna. Di awal dari namaku, diakhiri dengan diriku. Ya. Jangan kita cuma berzikir asmaul husna itu ya. Nah, zikirnya asmaul husna itu ya, ini kita mengamalkan yang sifat ini semua ini. Ya. Kita mengamalkan nama-nama Allah ini yang 99 ini. Kita mengamalkan dengan bagaimana kita menghidupkan. Nah, itu orang-orang yang sudah mampu bertuhan, orang-orang yang sudah merasakan Tuhan, ya, orang-orang yang sudah melihat Tuhan dalam dirinya, ya, orang yang sudah melihat wujud Tuhan pada diri kekosongannya tadi, sudah ada dia dalam ketiadaan. Yang mana yang ketiadaan, ya kita yang ketiadaan itu, makanya dia hadir. Kalau kita ada ya dia nggak hadir gitu, yang nggak bakalan ada. Kan udah dikatakan ya, ya ada yang setara dengannya. Kalau tiada yang setara dengannya, kenapa kamu muncul di situ? Nah, kalau kamu sudah muncul ya bahaya itu, ya. Bahaya. Punya sudah merasa memiliki punya pandangan, sudah merasa memiliki punya pendengaran, bahaya kalau sudah hadir kita di situ. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya, tidak terlalu ribet-ribet amat sih kalau kita senantiasa istiqomah ya. Kita jalankan aja pelan-pelan, sahabat beriman ya. Amin. Masya Allah. Memang betul ya, kalau dikatakan sudah berdirinya wali majnun dalam diri mereka itu. Wah, itu kayak gimana ya? Udah nggak memperhatikan penampilan ya. Mau begitu kah, mau begini kah, ya. Tidak ada lagi di situ dia merasa untuk dinilai orang-orang, ya. Tidak lagi dirasa, artinya yang mau dinilai orang-orang, udah enggak dia di situ, karena dia sudah berhadapan dengan maha sempurna tadi.
Ya. Saya membuat baju saya gini-gini, penampilan saya harus berjubah biar dihormati orang lain, biar dihargai orang lain. Udah enggak, udah kagak dia. Ya, karena saya katakan lagi, Allah tidak pernah memandang jubah kita. Ya, jubah itu cuma aurat. Ya, jubah itu cuma kita menjaga aurat. Ya, tapi tidak semestinya harus emas, tidak semestinya harus sutra. Ya, yang penting udah terjaga aurat kita, yang itu udah. Makanya kalau orang yang sudah sampai ke sana tuh, sahabat beriman, wis, itu bajunya itu walaupun yang partai-partai aja gitu doang. Ya, baju-baju yang hadiah partai. Padahal kita seret, padahal tahu-taunya dia seorang wali. Ya itu. Nah itu makanya di sini tuh banyak sekali kayak gitu, manusia kayak gitu. Ya, wah luar biasa. Kalau kita candain mereka tuh ya, walaupun dicandain dengan candain yang memang tidak wajar dicandain ya, tapi hati mereka tuh, aduh, sampai kita malu sendiri kita dibuatnya. Ya. Sampai kita ujung-ujungnya itu kita datang sendiri untuk meminta maaf kepada mereka. Saking luar biasanya itu mereka, sahabat beriman, hati mereka. Jadi adem kita melihat mereka. Jangan kita menampakkan sesuatu jubah kita begini, ya, tapi untuk kita dalam perjudian, ya. Jangan kita membawa kalimat-kalimat Allah untuk dalam perjudian. Jangan kita membawa penampilan kita dalam untuk kita memperjudikan, ya, memperjudikan hidup kita ini dengan materi. Apalagi kita membawa lafaz-lafaz Allah, ya. Padahal tujuannya kepada sesuatu benda. Nah ini sesuatu materi. Betul, berjudi dengan amplop. Ya Pak Ustadz, iya. Berjudi. Masya Allah, ya. Tenang, makanya kalau kita lafazkan di dalam diri kita, duduk tenang, lalu hati kita itu mengatakan Allah, 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 sambil kita serentakkan dengan jantung, Masya Allah, ademnya di situ. Coba kita rasakan sekarang. Nah, kita rentakkan dia di jantung kita itu. Jantung kita berdegup, Allah, Allah. Kita rasakan itu. Di situ kita merasa tenang, dingin. Tidak ada lagi ketenangan selain di sisinya. Kita mau cari di luar, nggak ada. Karena ketenangan itu tidak bisa dicapai dengan materi, ya, tidak bisa dicapai dengan kasih apa namanya cinta kepada seseorang, ya. Ketenangan itu hanya dicapai oleh cinta kepada Allah, itu aja. Itu ketenangan yang luar biasa. Ya, jadi sandarkan, mau stres, kita lagi stres, sandarkan, ya, sandarkan di dirinya. Perhatikan jantung berdegup, Allah, 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 Allah. Baru kita lebur ke dalam, tenang kita di situ. Lepaskan semua beban, pikiran, dendam, iri, sombong. Lepaskan semua. Allah, 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 Allah. Jantung itu berdegup, Allah, Allah. Lepaskan semua beban pikiran. Ya, kita menuju kepada keheningan, ya, ketenangan, kedamaian itu, ya. Ya, Masya Allah, Bang Putih, ya. Dingin. Apalagi pagi-pagi itu ya di kebun. Aduh, Masya Allah, lihat ilalang bergoyang-goyang, Masya Allah, ya. Lihat daun melambai-lambai, ya Allah, kebesaranmu luar biasa. Sambil hati kita itu Allah, 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 Allah. Tenang, ya. Jadi kalau kita ingin memiliki sesuatu kemustahilan bagi Allah, kita ini kan sudah mustahil memang, sahabat beriman.
Ya, cuma kita tidak mampu untuk menghadirkan kemustahilan itu. Makanya dikatakan ada salah satu sifat keramat, ya. Sifat keramat bagi diri kita atau keajaiban, ya. Kita inilah wadah, ya, wadah yang artinya yang mahal berkelimpahan itu, memiliki semua kelebihan-kelebihan, ya, mujizat-mujizat. Cuma kita memang tidak mampu karena kita masih manusia, ya, masih manusia. Karena makanya tidak mampu kita mengambil semua, padahal di dalamnya itu luar biasa semua, ya. Semua apa yang kamu mau ada, semua. Seakan-akan kamu itu lagi mengantongi satu apa namanya, satu harta karun, tapi kamu tidak mampu mengambilnya, ya. Kamu mengambilnya dengan cara mungkin kamu menoki, ya, kamu pukul tuh dia punya gembok. Ini pukul. Baik kalau gemboknya yang terbuat dari besi, tapi kalau gemboknya terbuat juga dari emas, ini sampai teot ini palu nih, ya, nggak mampu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mampu kita. Makanya dikatakan, ya, sesungguhnya ruh itu urusanku, kata Allah. Ini urusannya Allah. Kalau kita meyakini Allah di sana, Allah di sini, ini kita kita akan berpendapat dengan berbeda, dengan yang berbeda. Ya, kalau Allah di sini, aku di sini, berarti cuma Allah di sana yang tahu tentang ruh itu, kan? Gitu yang salah pemahaman kita di situ. Sesungguhnya ruh itu urusanku, tidak ada yang mampu mengetahui selain aku, sedangkan manusia hanya diberikan pengetahuan sedikit. Manusia dia ngomong, kenapa? Manusia itu kan makhluk. Karena kita masih merasa makhluk, diri kita masih merasa kita manusia, makanya segala karomah, segala keramat bagi diri kita atau keajaiban atau kemustahilan, kita tidak mampu mengambilnya. Apalagi kita membaca diri kita tentang ruh tadi. Berarti yang tahu hanya Allah. Kalau yang tahu, yang hanya Allah yang tahu, yang semua yang bisa, yang mengambil itu hanya Allah. Ya, hadirkan Allah, biar Allah itu menyelimuti kamu, diselimuti semua, sehingga kamu itu hilang dalam selimutnya. Kalau kita berkeyakinan bukan Allah di sana, bukan Allah di sini, Allah itu kan dalam dia bernaung, artinya dia memang bukan bernaung, ya, tapi ini cuma dalam kata pemahaman, ya. Dia bernaung di kolbinya orang-orang yang mukminin. Kolbi yang orang mukminin yang bagaimana? Kolbi fuad namanya, sudah berhati fuad. Hati fuad itu hati-hati yang sudah artinya yang sudah diizinkan, ya, yang sudah diizinkan Allah menempatinya. Artinya di situ artinya sudah diperbolehkan, sudah dihalalkan, ya, Allah menempati kolbi itu. Makanya dikatakan kolbi, ya, baitullah muminin, ya, sesungguhnya rumah Allah itu pada hatinya orang-orang yang lurus, gitu. Makanya zatnya ini kalau ditampung di alam semesta nggak bakalan muat, ya. Zatnya tuh, makanya kita manusia itu kenapa semakin lama semakin banyak. Itu zatnya. Apalagi dia mau turunin semua, nggak mampu manusia, nggak mampu dunia ini. Ya, itu zatnya. Manusia itu kan semakin lama semakin banyak, kan? Bukan semakin sedikit. Itu zatnya. Tapi kenapa dia bisa mampu dia berada di baitullahnya orang-orang mukminin? Zat itu. Ya, kalau kita berbicara zat, kenapa dia bisa mampu berdiam di baitullah orang-orang mukminin? Padahal kalau dia menurunkan zatnya itu tidak akan muat alam semesta ini, hancur. Tapi dia mampu menaung, berdiam di baitullah orang-orang mukminin. Orang yang mukminin itulah yang memiliki hati fuad, hati-hati yang lurus. Ya, lurus kepada siapa? Lurus kepada Tuhan. Ya, bagaimana lurus kepada Tuhan? Dengan sifat ikhlas tadi. Lurus kepada manusia, bagaimana lurus kepada manusia? Ya, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, ya, senantiasa kita lurus. Ya. Mau apakah di hadapan saya, yang penting saya lurus.
Ya, nggak ada lagi hati saya berpikiran lain-lain, udah nggak ada, hilang. Ya, udah lenyap. Udah nggak ada rasa iri, udah nggak ada rasa dengki. Pokoknya kita lurus saja, lurus kepada dia. Tenang kita. Nah, jadi satu perkataan ya mungkin dari orang lain udah nggak gampang kita masukkan ke dalam diri kita. Ya, makanya macam-macam timbulnya penyakit. Ya, macam-macam timbulnya penyakit karena bicara orang-orang yang tidak penting kita masukin dalam diri. Nah, kalau sudah masukin dalam diri, ganggu pikiran. Kalau sudah ganggu pikiran, susah tidur lah. Ya, nah, kalau sudah susah tidur kan sudah sakit. Nah, ya, kurang darah lah, inilah macam-macam. Apalagi kita yang sudah naik-naik umur 40 mau mencapai 50 tahun tuh, 50 lebih tuh. Waduh. Ya, sensitif sekali ya, sensitif sekali tuh. Ya. Makanya yang mampu mengobati manusia itu dirinya sendiri, ya. Betul. Walaupun apapun penyakit kita, kalau kita sandarkan kehidupan kita, sahabat beriman, kepada Allah, sembuh kita. Nah, dengan menterapikan diri itu, kedekatan kita kepada Allah, makanya ketenangan itulah yang akan menyembuhkan penyakit kita. Mau kanker, mau tumor. Dengan ketenangan itu. Masya Allah. Ya. Makanya sekarang zaman-zaman sekarang ya sudah jarang orang lari kepada dokter. Kenapa? Nah, ini karena pembuktian memang kebanyakan orang yang mampu mendekatkan diri kepada Allah saat penyakit begitu kena kepada mereka menterapikan diri itu. Ya, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan setelah diperiksa di dokter udah hilang tumornya. Ya. Nah, itulah. Hanya ketenangan itulah yang mampu menyehatkan badan itu. Jadi Masya Allah, kebesaran Allah itu kalau kita ragu, sahabat beriman, Masya Allah. Kalau kita ragu ya, itu Masya Subhanallah. Kalau kita ragu, sedikit saja kita ragu dengan kebesaran Allah ini, aduh, tidak akan bisa. Begitupun rezeki, kalau kita ragu sedikit rezeki kita, aduh, nggak bisa. Makanya di situ tidak ada keraguan, ya. Nggak ada keraguan. Isbatul yakin, kita di situ berdiri dalam keyakinan sehingga keyakinan itu mampu menghadirkan sesuatu yang benar itu. Ya, contohnya rezeki, Allah kah? Ya. Ketenangan kah? Dia mampu karena keyakinan sudah kita mampu membuktikan keyakinan itu. Nah, keyakinan inilah yang menghadirkan kebenaran-kebenaran yang kita mau ingin capai itu. Contohnya rezeki, ya, contohnya rezeki. Nah, kalau kita memang fokus kepada Allah, keyakinan ini bahwa memang Allah itu akan memberikan saya rezeki, ya, Allah itu tidak miskin, Allah Maha Kaya, kita memang dudukkan di situ. Ya, tiba-tiba juga ada nanti orang lain, teman, ada kerjaan di sana, ada ini, kamu dipanggil, oh iya. Ya, karena rezeki itu bukan hanya cuma berbentuk duit, ya. Nah, kadang-kadang ada seseorang mungkin Allah di situ lagi berikan Allah lagi prank sama kamu, ya. Coba sama prank dia nih, sama kasih uji 1 kali. Dia kan mau butuh kerja nih, ya, orang ini mau butuh kerja. Coba saya memberikan perantara kepada orang lain pergi bantu dia, mungkin bongkarin rumahnya atau gotong royong. Nah, kadang-kadang kayak gitu, makanya Allah itu maha teliti. Ya, padahal pas dia ajak orang itu, ayo ada gotong royong, saya malas, saya lagi ini malas. Karena dia sudah stres, orang itu stres karena udah nggak kerja, udah nggak apa, ya. Tiba-tiba ada yang manggil dia, udah malas dah. Padahal dia tidak tahu. Nah, perantara Allah tadi memberikan begitu gambaran. Nah, kalau orang ini dia mau dengan satu ujian ini, nah, nanti di situ mungkin tempat kerja dia bertemu dengan orang-orang lain. Kamu nganggur nggak? Oh enggak. Kamu nganggur? Iya, saya nganggur. Ada kerja nggak? Nah, itu di situ mulai kumpulnya silaturahmi di situ. Ya.
Makanya sesuatu yang kecil-kecil itu kadang-kadang itu adalah tujuan Allah untuk membesarkan kita, untuk mendapatkan kita rezeki. Tapi kadang-kadang di situ hati kita kayak gimana ya gitu. Makanya Allah itu maha teliti, selalu dia memberikan perantaranya kepada orang lain. Makanya saat Allah tidak pernah turun dengan sendirinya tuh ya. Dia memberitahu kamu, woi, ada kerja tuh di sana, kamu ke sana, enggak ada. Dia memberikan perantaranya kalau lewat mubarakahnya ya, lewat mubarakatunya. Lewat mubarakatunya. Mana yang mubarakatuh? Nah, itu yang insan-insan itu, yang manusia-manusia itu mubarakatuhnya. Makanya dia selalu senantiasa berbuat baik kepada orang, karena itu adalah perantaran bagi dirinya. Makanya dia bisa membantu, dia bisa bekerja untuk bagaimana, itu mubarakahnya ya, atau dikatakan sifat mubarakatuh ya, atayatul mubarakatuh ya. Nah, atayatul mubarakatuh, salawat thayyibatul lillah. Nah, itu thayyibatul lillah itu amanah yang berkah tadi, yang mubarakah tadi ya. Karena cuma pergi gotong royong nggak mau dia. Itu mungkin tidak berbentuk uang. Saya cuma mau dipanggil orang-orang yang borong kerja aja mau. Karena saya mau butuh uang. Padahal dia tidak tahu di sebalik di situ ada rezeki dia. Nah, begitupun kita usaha satu dagang mungkin ya. Allah colekin sedikit, dirugiin sedikit, ya langsung lemah. Katanya yakin. Katanya Allah, katanya memang isbatul yakin. Saya colekin sedikit, bangkrutin sedikit, udah meleot, udah nggak mau. Ya, makanya Allah itu paling suka melihat orang-orang yang senantiasa kuat berusaha. Gigi lagi bangkrut satu kali, naik lagi. Ya, Allah suka. Dia colek lagi, bangkrut lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Disitulah baru mulai dibukakan keberkahan. Makanya kadang-kadang kita di situ tidak mengerti. Makanya orang-orang kaya itu bukan begitu, bukan cuma kaya doang, ya. Kalau makanya kita hanya kita melihat dalam segi mereka sudah berjaya, tapi kalau masa lalu mereka itu, kalau kita mungkin nggak mampu ya. Luar biasa masa hitam mereka tuh, masa perjuangan mereka tuh. Ya, masa-masa perjuangan. Makanya kita memandang kepada orang itu jangan langsung dia duduk jadi orang kaya, tapi kita harus tanya masa lalunya mereka. Itu lebih pedis mungkin daripada kehidupan kita. Cuma mereka makanya mereka sebagai pilihan Allah, memang artinya untuk mereka sukses. Karena dengan ketangguhan tadi, dengan kegigihan tadi, kita dibangkrutin 2 kali, 3 kali, ya udah meleot. Tapi bagaimana kebangkrutan tadi kita senantiasa hadirkan Allah di situ. Karena apa? Kalau usaha tanpa doa itu juga kosong namanya, ya. Kalau doa tanpa usaha, itu namanya bohong, ya. Jadi harus seimbang, ya. Gitu. Jadi dalam kebangkrutan tadi harus kamu hadirkan Allah tadi. Ya, nggak apa-apa begini ya. Masya Allah, tapi ya modal saya udah habis. Tapi kita dengan di situ dengan niat berusaha, dengan niat tadi, dengan yakin tadi, Allah mulai melihat, ya. Ini udah 3 kali bangkrut, Mak. Kayak gimana nih? Bagaimana jalannya? Udah kita pinjam uang di bank kayak gini, tiba-tiba bangkrut 3 kali. Nggak apa-apa lah. Saya senantiasa berusaha lagi. Mungkin usaha-usaha lain. Ya. Allah di situ sudah mulai melihat, oh ini cocok nih orang nih. Ya, tadinya kita mustahil untuk dapat bantuan lagi, tiba-tiba datang tuh yang lain-lain. Ini kamu ada, ini mulai terinspirasi mungkin, pokoknya macam-macam udah mulai terbuka. Mulai ada jaringan, mulai melebar, mulai sukses. Itu yang dikatakan kalau dalam sifat energi, dalam kita belajar energi, itu yang kita positifkan energi yang kayak gitu. Ya, selalu senantiasa kita positifkan energi kita kepada Allah. Ya, jangan selalu, saya katakan lagi, jangan selalu kita bengkok. Ya, jangan kita bengkok. Kalau kita sudah bengkok, kayak mata pancing, itu larinya bukan ke depan sana ya, tapi larinya kembali. Udah bengkok. Ya.
Jadi kalau kita, nah itulah kuncinya, ya kunci dalam kesuksesan, ya. Nah, Masya Allah, ya. Jadi Allah itu selalu bermaksud baik kepada hambanya. Ya, tidak ada Allah itu bilang mengatakan, "Hai hambaku kamu jelek, hai hambaku kamu pilih kasih." Nggak ada pilih kasih. Ya, siapa yang mampu mendekati dirinya dengan keikhlasan, dengan cinta, itulah dia sebagai hambanya. Ya, dia tidak pilih kasih, cuma kita aja yang tidak menyayangi Allah, tidak pernah kita mencintai Allah. Ya, Allah mencintai, semua mencintai hambanya, cuma kita doang nggak bisa mencintai Allah. Nah, sehingga tidak mencintai Allah, kita sehingga muncul prasangka, ya. Prasangka, praduga, aduh, Tuhan, ada aja musibah nih, cobaan macam-macam lah. Padahal kita tidak mencintai Allah, ya. Sehingga cobaan dan ujian ya turun karena mungkin ulah kita, ya. Nah itu selalu mengkambing hitamkan Allah. Makanya banyak yang salah pahamkan, yang salah memahamkan tentang takdir. Ya, takdir itu sebenarnya artinya dikatakan perbuatan manusia. Ya, takdir itu. Allah itu hanya mampu menuliskan dulu. Ya. Qada dan qada tuh, dia masih menulis. Allah ini belum dia menetapkan. Ya. Dia masih menulis perjalanan kamu nih. Kalau kamu di situ istiqomah, ikhtiar, berdoa, ini apa yang ditulisannya ini berubah. Ya, makanya begini contohnya, ya. Kita lagi berjalan kaki di jalan raya. Nah ini masih ditulis nih. Nah, tapi tiba-tiba kita itu saya mau inilah biar ditabrak sama apa terjadi itulah yang dikatakan takdir. Berarti itu dalam perbuatanmu. Padahal Allah tadi masih menulis. Contohnya sakit. Tapi kamu katakan, aduh, nggak apa-apalah, ini sudah takdir Allah. Nyerah kita di situ. Padahal Allah juga sudah sampaikan, kamu berusaha, ya. Berusaha bagaimana kamu harus mengobati dirimu untuk lebih baik. Usaha. Makanya kita meninggalnya secara konyol, secara pasrah. Pasrah dengan kejadian, bukan pasrah kepada Allah. Matinya mati konyol. Ya. Yang mati yang bagus itu kan artinya meninggal yang bagus itu kan meninggal artinya bagaimana Allah sudah tentukan. Tapi kalau kita sudah masih sakit gini, ya kalau memang udah nggak mampu ya itu. Tapi bagaimana senantiasa kita berusaha. Ya. Jangan membuang-buang bicara sembarang kalau saat sakit, ya. Aduh nggak apa-apalah begini, itu nggak apa-apa begini ya begitu tuh nanti nggak sembuh-sembuh nanti kamu. Ya. Makanya sebaik-baiknya manusia yang mampu juga menjaga dirinya, yang mampu juga dia membicarakan dirinya itu yang baik-baik. Kenapa kamu belum dapat jodoh? Bukan karena belum dapat jodoh, saya ini berusaha. Ya berusaha lagi sampai merangkak-rangkak, tapi kayak gimana gitu, ya. Ya gitu, sama halnya dengan rezeki, ya. Semua orang mau pengen punya rezeki, punya uang pengen. Ya, semua orang pengen punya jodoh pengen. Sebentar lagi ada, tenang aja. Tapi kita senantiasa bagaimana, jangan kita berputus asa, karena ya kalau kita berputus asa akan begitu terus tuh nanti. Ya, istiqomah, samina watona. Kalau belum diberikan ya kita koreksi diri apa yang mungkin saya belum terlalu dekat kepada Allah. Ya mungkin doaku belum dijabah kepada Allah karena kita artinya masih belum mampu untuk berdoa dengan yang benar kepada Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah itu butuh kebenaran, ya, butuh benar. Bukan cuma ngomong-ngomong doang, ya. Tidak tahu tempatnya, ya, tidak begitu, harus memiliki adab. Ini kan kita meminta. Contohnya kalau kamu pergi di kantor bupati atau kemana ya pastinya kamu lewat ini, lewat itu, baru kamu sampai, ini saya mau menyalurkan bantuan Pak, monggo ditandatangani. Itu kan punya adab, ya. Apalagi kepada Tuhan. Semua butuh adab. 40 hari seperti 1000 tahun.
ya butuh adab. Nah, kemarin kan kita sudah memahamkan tentang bagaimana kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah ya. Nah, jangan kita lupa tuh ya, setiap kita berdoa ya harus kita mampu memandang di situ ya. Artinya kita berdoa dengan berdoa dengan pandangan. Tidak perlu lagi kita ngomong-ngomong ya, cukup berdoa dengan pandangan ya. Kamu saksikan apa yang kamu ngomong ya. Kamu saksikan apa yang kamu bicara tuh, saksikan, masukkan ke dalam diri itu, saksikan, hadirkan di dalam itu. Apa yang kamu munajatkan tadi, kamu masukkan ke dalam diri, sekalian dirimu di dalamnya itu. Nah, itu. Ya. Nah, kalau belum juga Allah kabulkan, nah, kita koreksi lagi, jangan senantiasa kita itu uzon ya kepada Tuhan. Nah, kita koreksi lagi diri kita, apa sih yang membuat saya begini lagi, kita koreksi lagi diri kita, istiqomah lagi ya. Istiqomah sambil kita memperbaiki, tiba-tiba Allah menurunkan anugerahnya, kita kaget, waduh kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa. Nah, itu ya, karena dirimu sudah layak di situ. Amin. Jadi jangan kita pernah berburuk sangka kepada Allah. Saya senantiasa luruskan hati kayak Alif tuh ya. Ya mungkin ada yang mau bernarasi, silakan. Silakan, ada yang bertanya di bawah, silakan ditulis. Tapi kadang yang bertanya itu udah paham, cuma menceng-menceng saja dia. Dan dengan nakal-nakal ya yang bertanya, biasa aja. Bapak Pena, nanti ditulis ya Bapak Pena, siapa yang mau dikirim doa nanti besok. Ini kan hari Kamis, nanti malam. Kita doakan untuk keluarga Bapak Pena dulu, untuk hari perdana. Bunda, makasih Bunda. Nanti di grup ya, di share. Jadi Pak Guru bacain, kita mengaminkan, kita juga. Kalau bisa ada fotonya kata Bapak Guru. Insya Allah Bunda. Alhamdulillah. Berkah selalu semuanya yang hadir ya, semua. Kalau seminggu sekali kelamaan nanti nggak apa-apa Pak Guru, tiap hari. Oh ya nggak apa-apa, tiap hari nggak apa-apa. 2 hari sekali ke siapa-siapa gitu. Iya. Jadi sebelum acara Bunda kirim doa untuk yang udah meninggal ya Pak Guru, apa yang lagi sakit boleh. Bisa semua yang hidup, itu kan tawasulan tentang yang orang yang hidup, yang sudah meninggal bisa. Itu dia lengkap itu sama sahabat Nabi, keluarga Nabi, semua. Ya, sama beliau sendiri, para wali-wali Allah semua ya, para mursyida Allah semua kenal. Yang hidup, yang sudah meninggal. Alan Ya. kirim gambarnya bapaknya Alan aja. Satu-satu. Nanti malam. Nggak apa-apa juga, bukan gambarnya, yang penting namanya saja, nggak apa-apa. Oh iya. Kalau nggak ada gambarnya ya, nggak apa-apa namanya. Iya, nanti Alan Sabtu, Alan kamu. Ini nanti sore Bapak Pena. Amin. Iya Mama Ica. Kalau keluar menuju nanti dibaca sama Bapak Guru ya, Lek. Patmu. Sama-sama. Ya mungkin mau bercakap-cakap dulu, saya mau bikin teh sebentar. Saya belum bikin teh loh dari tadi ini. Oh iya, kirain mau mandi dulu Pak. Akan tingkat marifat sir. Dalam makom marifat sir, yaitu manfaat, artinya marifat rahasia.
marifat rahasia kepada Allah, maka kodrat adalah an-nasir, ya, atau dikatakan wahu an-nasirhu, la sifatun, la anahu, engkau adalah yang berasal dariku, dan aku adalah rahasia bagimu, dan aku mendirikan engkau dalam sifatku sendiri. Sesungguhnya engkaulah adalah sifatku sendiri. Jadi kalau untuk kita paham maksud dari Allah seperti ayat yang tadi, kita harus kembali kepada suatu hal, yaitu kodrat rahasia kita. Jabariyah yang menentukan yang harus kita selesaikan dalam perkara pengajian ini ada 4 sahabat beriman. Pertama adalah mengenai rasa, yang kedua adalah mengenai wujud, yang ketiga adalah mengenai batin, yang keempat adalah mengenai kodrat. Ini harus selesai untuk lanjutan ke depan. Melalui perbendaharaan Jabariyah dan Tajali dan peningkatan pemahaman kita bersama sahabat beriman, kalau kita lihat daripada sisi kodrat yang tertinggi di dalam ketuhanan kita sahabat beriman adalah marifatus sir, bermarifat kepada rahasia Allah. Marifat sir ini dia punya kodrat sendiri, yang dikatakan dengan basir. Kalau dia disebut dengan basir, berarti namanya batin rahasia. Jadi batin rahasia ini belum hidup kalau hanya pada kata basir. Nanti kalau dia sudah melihat kepada ainul basiro, nah ini baru dia hayat. Makanya di situ setelah Allah tiupkan ruh rahasianya ke dalam batin rahasia atau diri jasad ini, inilah ain. Baru terbuka marifat di situ. Ini setelah kita berhasil ya menetapkan kodrat basir. Basir itu kodrat, basirun itu hayat. Jadi di dalam kita melaksanakan kodrat atau disebut rahasia Allah ini, maka kita paham lagi kepada sifat tajali rahasia. Ini yang dikatakan tajali sirullah dalam tingkat marifat tauhid, ya, tauhid sirullah. Pada makom tauhid sirullah ini sahabat beriman, ya, sangat dituntut perubahan kita yang besar menuju hubungan tauhid, yaitu syariatullah. Syariatullah ini adalah suatu kodrat yang mana Allah mewujud pada sifat syariat. Ini yang dikatakan zahiru rabbi wa batinul abdi. Jadi bagaimana cara kita mendirikan hakikat zahiru rabbi tadi? Zahir adalah jalan kepada Tuhan, batinul abdi adalah jalan menuju umat. Apapun kita kaji pada diri kita ini sahabat beriman, kita pasti bertemu dengan umat. Tapi apapun kita kaji zahir ini kepada Allah, ini adalah Allah. Mana zahir yang menjadi titian pada Tuhan? Seperti yang kita lihat, Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Tapi kita lihat lagi dari mana yang bisa yang Allah tanamkan dirinya dalam diri kita. Inilah kerahasiaan diri Iksan tadi, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pelaksanaan tajali daripada diri Iksan itu tidak mudah. Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, kalaulah yang kosong ini di depan kita, ya. Ini saya sering kiaskan, ini adalah batin bi alaihim, ya, yang kosong nih, yang di depan kita. Ya, di depan kita ini batin bi alaihim nih, ya, kosong. Ya, kosong nih. Ini kita nih ya, atau dikatakan batin bi alaihim. Ini kita yang kosong nih, nggak kelihatan di depan. Jadi seandainya yang kosong ini atau batin bi alaihim ini, kita pasangkan dia mata, pasangkan dia mulut, pasangkan dia telinga. Ya, kita pasangkan itu kan belum tentunya mendengar ya. Makanya manusia kadang-kadang ada telinga tapi tidak juga mendengar, ada juga mata tapi juga tidak melihat, ada juga mulut tapi tidak mampu berbicara.
ya. Jadi yang kosong ini kita pasangkan mata, ya, pasangkan telinga, pasangkan tangan, pasangkan apa lagi, mulut, pasangkan perut, pasangkan dada, pasangkan kaki. Kira-kira yang kosong itu macam apa bentuk dia? Ya, mungkin di sini kita semua dapat bayangkan, ya. Tidak mungkin kita sendiri, nggak mungkin ya, nggak mungkin kita di sini semua bayangkan. Mungkin itu hewan, ya. Mungkin itu ayam, ya. Tapi pasti semua di sini membayangkan bahwa itu adalah manusia. Tapi hakikatnya kitab tubuh Ihsan itu adalah bi alaihim. Kalau yang 7 itu sudah dipasangkan di situ, sahabat beriman, maka kita bisa melihat sesuatu bi alaihim di dalamnya, ya, yang terlihat suatu wujud bernama ta alaihim, yaitu batin yang terlihat. Kalau memang ini adalah batin ta alaihim, ya, wal zahiru rabbi. Inilah wujud yang menjadikan Tuhan. Inilah wujud yang mencari Tuhan. Inilah wujud, ya, yang memandang kesempurnaan Tuhan. Terus yang melihat tadi itu siapa? Apakah yang melihat itu dia atau kita? Itulah batinul abi, ya. Berarti tubuh kita ini bisa kita lihat di tubuh, ya. Gitu sahabat beriman, ya. Tetapi tubuh tak bisa lihat tubuh. Maka dalam hal tajalli daripada ini sahabat beriman, batinul abi dan zohirul rabi ini akan terjadi pada tajalli syahada. Ya, dia sudah menyatu, ya, setelah kita buang seluruh yang nyata tadi, ya, tak ada lagi terlihat di situ, ya, tak ada lagi terlihat. Mungkin bulu mata kita udah nggak lihat, ya, kening kita mungkin udah nggak lihat, ya, atau cincin kita udah nggak lihat. Pokoknya satu saja, ya, udah nggak terlihat satupun. Kita sudah tak tengok, ya, kita tidak lagi melihat itu. Tak ada lagi, kita kosong di situ. Itu yang dikatakan diri sukunia. Diri sukunia itu diri yang kosong, ya. Rupa-rupanya tak ada yang melihat diri kita, ya. Tahu itu siapa? Itu adalah batin Allah yang terlihat, ya, atau dikatakan ta alaihim, yang melihat. Siapa? Itulah Ihsan, batin bila Allah yang dipasangkan yang 7 tadi, ya. Dia melihat, begitu dia ambil batin itu, dia tutup jasad itu, maka pindahlah. Makanya dikatakan salawatul fil miraj, ya, pindahlah batin ini ke dalam wujud batin bila, ya, atau dikatakan fanasilah. Dikatakan ta'alaihim, ya, batin yang terlihat pindah ke dalam bi alaihim. Maka bi alaihim ini benar, wa fi anfusikum itu, ya, benar afala tubsirun, sudah ada di dalam dirimu, kenapa engkau tidak melihat? Lalu diri yang mana? Ihsan, ya, diri Ihsan itu yaitu batin bilahnya Allah. Berarti yang berdiri itu adalah batinul abdi, ya, yang di dalam zohirul abdi, ya, sudah terbalik kita, ya, sudah terbalik. Yang di luar sudah menjadi batinul abdi, yang di dalam sudah menjadi zohirul abdi, berpindah dia. Ini yang dikatakan syariatullah, ya, berpindahnya. Makanya dikatakan innaka laminal mursalin, berpindahlah aku sewujudku semula. Maka diri kita yang 7 tadi, batin dari kita, artinya batin kita tadi, ya, itulah Rabbil Alamin, itulah rahmatan fil alamin, ya. Kita lihat itu air, api, ya,
Dia punya batin, apa nama batinnya? Itu berasal dari bilah. Bilah itu batang tubuh diri ihsan, yaitu disebut dengan bi alaihim. Kenapa kita lihat dia artinya tak takut dia? Karena kita belum terbalik kalau zahir ini di luar. Makanya lihat anjing takut, lihat hantu takut, lihat manusia juga takut. Ya. Karena kita belum terbalik. Ya, kita masih menampakkan zahir kita di luar, batinul abi masih di dalam. Abi di luar, zahir di dalam. Itu siapapun melihat kita itu segan. Ya, jangankan manusia, alam semesta pun tunduk. Hewan-hewan tunduk. Semua akan tunduk kepada kita. Tapi kalau dia di dalam, ta'alaihim, anta-alaihim, beda dengan kedudukan dia. Kalau dia di luar, berwujudlah wal zahiru wal batinu. Zahirku memperlihatkan yang batin. Artinya apa? Ya, kalau mau lihat ruhani, lihat jasad, ya. Itu yang dikatakan si wujud Rabbani, ya. Kalau dia di luar. Kalau dia di dalam, posisinya anta alaihim. Dialah batin Allah yang terlihat berupa diri kita. Siapa yang melihat dia, itulah bi alaihim, yaitu batin Allah yang bernama ihsan. Berarti kita sudah paham mana diri yang dikatakan Allah wujud dalam diri. Adalah diri yang ihsan. Diri ihsan ini bukanlah diri yang disebut dengan nafs, ya. Bukan disebut dengan diri nafs, ya. Dia tidak nafs, ya. Dia adalah ih, ya. Ih itu apa? Ilah. Ih adalah yang artinya boleh ketemu di dalam sholat itu. Itulah ih yang boleh ketemu dalam sholat, yang boleh ketemu dalam puasa juga ini ih. Itu disebut dengan, kalau dalam sholat dia disebut dengan ihram, ya. Harus ih yang berdiri, ya. Dan siapa yang bertajalli ke dalam, yang melihat ta'alaihim tadi atau diri jasad ini? Itulah yang kita katakan ta'alaihim tadi. Kalau kita sudah melihat ke dalam, itu yang dikatakan ta'alaihim tadi, ya. Kalau kita sudah melihat ke dalam, itu yang dikatakan dengan siapa yang mampu, ya. Makanya ihdina siratal mustaqim. Ih adalah diri yang rahasia, yang mampu berjumpa dengan Allah, ya. Makanya ihdina siratal mustaqim adalah diri yang rahasia, din bertajali, nas kodratnya manusia, sirat adalah pandangan yang tersirat, mustaqim adalah lurus. Itu yang dikatakan alif, ya. Alif berdiri. Diri ih inilah yang dikatakan ihsan, ya. Diri kehambaan bagi Allah pada diri kita. Inilah yang artinya marifatus sir. Kalau memang kita sudah tahu, ya, dari dulu sahabat beriman, diri ini adalah bi alaihim, berarti semua ini adalah dalam diri kita. Alam ini semua ada di diri kita, ya. Itulah Allahu alam. Beda dengan apa ya sahabat beriman? Dengan hanya orang mengaku dengan ilmu pasrah, ya. Makanya dikatakan wallahu alam bisawab, ya. Itu orang-orang yang pasrah. Sebenarnya orang-orang yang ngomong dengan kepasrahan itu orang-orang yang tidak, artinya boleh dikatakan itu tidak ada manfaatnya, ya, atau dikatakan bodoh dia. Kenapa? Itu kan ilmu yang bermanfaat, ya. Dia menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan dia syarat menyerah. Wallahu alam. Kita ini kan alamnya Allah, harusnya jangan kita menyerah, ya. Kalau kita sholat namanya sin la to, sin nas lam alam to ibadah. Ternyata berarti diri ihsan ini di diri bi alaihi adalah alam ibadahnya Allah, alamnya Allah, ya. Inilah yang kita ambil dalam takbir, ya. Diambil batin itu sahabat berimannya bi alaihim itu ditutup, ya. Diri yang tak alaihim ini
ditutup batin yang terlihat itu, ya. Nah, baru kita lihat, kita jaga pandangan itu, jangan sampai kita meleset, kita kirim hakikat-hakikat hayat, kita kirim hakikat-hakikat pandangan kita selama kita menjalankan kauliah. Kauliahnya itu artinya kauliah hayat, ya.